Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Hai siswa-siswaku STM Walang Jaya, khususnya jurusan TKRO dan TBSM. Pada kesempatan ini Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak M. Zairil. Tugas Bapak adalah membimbing kalian dalam mata pelajaran fisika. Pelajaran fisika merupakan pelajaran peminatan yang wajib kalian ikuti. Dan pelajaran fisika ini hanya dipelajari di kelas 10. Lanjut. Sekarang materi yang kita bahas pada pertemuan pertama ini adalah besaran dan satuan. Untuk besaran dan satuan, secara satuannya bisa kita kelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah besaran pokok, yang kedua besaran turunan. Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi satuannya itu bukan ditetapkan dari besaran-besaran yang lain. Besaran pokok ini terdiri dari 7 jenis. Yang termasuk besaran pokok ini bisa kalian lihat pada tabel berikut. Ya, yang pertama adalah panjang, satuannya adalah meter. Yang kedua massa, satuannya adalah kilogram. Waktu, satuannya adalah sekon atau detik. Suhu, satuannya adalah Kelvin. Nah, ingat ya, untuk besaran suhu kita memakai satuan pokok adalah Kelvin, bukan dalam satuan yang biasa kita gunakan di Indonesia. Kita menggunakan satuannya Celsius, tetapi satuan Celsius bukan satuan pokok. Ya, yang berikutnya adalah watt arus listrik. Watt arus listrik satuannya ampere. Kemudian jumlah zat satuannya molekul, dan intensitas cahaya satuannya candela. Kemudian yang kedua besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya kita dapatkan dari satuan-satuan besaran pokok. Jadi, yang dimaksud dengan besaran turunan ini adalah selain dari besaran pokok. Selain besaran pokok itu adalah besaran turunan. Apa contohnya? Banyak sekali. Kalau disebutkan mungkin ya habis waktu kita untuk menjelaskan besaran pokok ini berapa jumlahnya, tidak terhitung ya. Pokoknya yang jelas selain besaran pokok adalah besaran turunan. Misalnya kelajuan. Kelajuan itu kita dapatkan adalah dari jarak dibagi waktu. Jarak diukur dalam meter, waktu diukur dalam sekon atau detik. Jadi kita dapatkan satuan dari kelajuan adalah meter per sekon. Jadi jelas di sini satuan dari besaran turunan itu kita dapatkan dari satuan besaran pokok. Ya, contoh berikutnya percepatan. Percepatan adalah kelajuan dibagi waktu. M per S dibagi S, jadi M per S pangkat 2. Jadi di situ didapatkan bahwa satuan dari kelajuan itu adalah satuan jarak dibagi dengan satuan waktu dipangkat 2-kan. Begitu juga dengan besaran-besaran turunan yang lainnya. Itu tentang besaran pokok dan besaran turunan. Nah, kemudian ada lagi besaran ini bisa juga kita bedakan berdasarkan nilai dan arah. Kalau besaran berdasarkan nilai dan arah itu bisa, yang pertama adalah besaran vektor. Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Yang kedua adalah besaran skalar. Besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Ya, semua besaran pokok termasuk besaran skalar karena nilainya ada, tidak ada arahnya. Kemudian di dalam penulisan besaran kita menggunakan dimensi. Jadi dimensi besaran itu sama juga dengan lambang besaran. Jadi semua besaran pokok itu memiliki dimensi. Jadi dari 7 besaran pokok tadi yang Bapak sebutkan, ketujuhnya ada dimensinya. Tetapi ada 2 besaran pokok yang tidak memiliki dimensi. Itu adalah besaran pokok tambahan.
Besaran pokok tambahan yang tidak memiliki dimensi adalah sudut datar dan sudut ruang yang dinyatakan dalam satuan radian dan steradian. Tapi di sini tidak ada nilai dimensinya. Nah, yang berikutnya adalah untuk satuan. Satuan itu adalah nilai pembanding dari sebuah besaran. Jadi satuan itu bisa kita nyatakan dalam bentuk angka-angka. Jadi satuan yang kita tetapkan dalam besaran itu ada satuan pokok, ada satuan turunan. Ya, satuan pokok itu adalah satuan yang sudah dinyatakan terlebih dahulu. Sementara satuan turun itu adalah awalan satuannya. Misalnya kita mengukur jarak. Kalau jarak terlalu dekat, kita gunakan awal satuannya misalnya dalam satuan milimeter, sentimeter, desimeter, dan lain-lain. Dan kalau nilainya sangat besar, itu kita nyatakan satuan jarak tersebut dengan awalan satuan dalam satuan kilometer, megameter, gigameter, dan seterusnya. Misalnya saja kalian menggunakan paket data. Paket data yang dinyatakan dalam bytes itu kita ukur sekarang sudah dalam ukuran gigabytes. Ya. Dimana gigabyte itu adalah awalan satuan dari sebuah satuan byte. Yaitu 1 gigabyte itu sama dengan 10 berpangkat 9 bytes. Ya, dalam fisika ya, kita tidak mengenal istilahnya dalam istilah ribuan, jutaan, atau miliaran. Tetapi dalam fisika atau dalam ilmu teknik, kita itu mengenal dalam satuan kilo, mega, giga, dan tera. Dan untuk ke bawahnya, kita mengukur dalam satuan senti, desi, mili, dan mikro. Ini nanti kamu searching aja dan dipelajari. Kalau di pernyataan Bapak ini belum lengkap, kamu searching tentang besaran dan satuan. Kamu pelajari lagi tentang awalan-awalan satuan. Dan kalau kurang jelas, boleh chat ke Bapak atau pertanyaan di komentar, nanti akan Bapak sambung kembali. Ya, demikian aja untuk pertemuan kali ini. Untuk pelajaran pembuka kita, materi besaran dan satuan. Ya, kalau ada informasi ke Bapak yang kurang jelas, silakan ditanyakan di komentar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.